Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Anak-anak ibu sudah sarapan pagi? Sudah, Ibu. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Bagus sekali nih anak-anak ibu. Ibu harap anak-anak ibu tetap sarapan pagi sejak harinya ya sebelum berangkat sekolah agar semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Ketua kelas tolong pimpin doanya, Nak. Nah, Ibu akan absen nama-nama kalian ya. Nanti nama Ibu sebutkan dijawab hadir ya. Ya, Bu. Tasya Nuzulia. Hadir, Bu. Nurtika. Hadir, Bu. Sophia. Hadir, Bu. Irma. Hadir, Bu. Wah, bagus sekali ya anak-anak Ibu hadir semua hari ini. Nah, Ibu lihat anak-anak Ibu semangat juga ini untuk memulai pembelajarannya. Nah, sebelum itu Ibu ada sebuah lagu. Kita menyanyikan satu lagu dulu ya. Ya, Bu. Ibu ingin anak-anak Ibu berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang semangat ya. Baik, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak Ibu sudah semangat dan belajar? Sudah, Ibu. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo. Bu, apa Sophia? Ekosistem, Bu. Nah, apa yang dapat kalian pahami dari materi ekosistem kita? Di dalam ekosistem terdapat berbagai jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi, Bu. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan pada Sophia. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Sophia. Nah, Ibu ingin tanya nih, anak-anak Ibu pernah tidak melihat hewan mencari makan di lingkungan rumahnya ataupun di lingkungan sekolah kita nih? Pernah. Hewan apa? Ayam, apa lagi? Binang, kambing, apa lagi? Burung banyak kan? Iya. Nah, seperti kambing memakan apa kita? Rumput. Betul sekali. Nah, bagaimana jika makhluk hidup tersebut tidak makan? Apa yang akan terjadi? Mati. Kelaparan. Ya. Nah, jadi apakah ada hubungan antara rumput dengan kambing tadi? Ada. Ya, betul sekali. Nah, dari pertanyaan yang telah Ibu tanyakan, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan pada rantai makanan. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya rantai makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, jadi sebelum Ibu menjelaskan materi,
Nah, belalang-belalang ini kemudian dimakan oleh katak. Katak adalah hewan pemakan serangga yang membantu petani agar hama tidak terlalu banyak. Setelah itu, katak menjadi makanan bagi ular. Walaupun hanya dalam kata ular, sebenarnya ular juga punya peran penting untuk menjaga keseimbangan alam loh. Dan lihat di atas sana, elang terbang ini juga hadir. Elang adalah pemangsa ular. Jadi semuanya saling mendukung. Kalau semua makhluk ini ada dan hidup seimbang, maka selalu akan tetap seru
Itu adalah hewan herbivora yang hanya memakan tumbuhan. Nah, selanjutnya setelah belalang ada hewan apa, Harpa? Setelah belalang? Kodok, Bu. Nah, kodok memakan apa? Belalang. Iya, betul sekali. Nah, jadi karena kodok memakan ataupun katak memakan belalang, itu disebut dengan konsumen tingkat 2. Iya. Nah, karena konsumen tingkat 2 ini adalah hewan omnivora yang memakan hewan lainnya. Nah, untuk ular, apa yang dimakan oleh ular? Kami kata. Nah, jadi apakah kata ini termasuk hewan atau tumbuhan? Hewan tumbuh. Iya, betul sekali. Nah, jadi karena ular ini memakan hewan lainnya, maka ular ini disebut dengan konsumen tingkat 3. Nah, selanjutnya elang. Elang memakan apa kita? Ular, Bu. Iya, apakah ular ini termasuk hewan atau tumbuhan? Hewan, Bu. Iya, betul sekali. Nah, karena elang ini juga memakan hewan lain, maka elang ini termasuk konsumen tingkat 4 atau konsumen tingkat puncak, karena elang berada di puncak bagian lantai makanan. Nah, setelah elang ada apa nih? Setelah elang ada apa pada meja ini, elang? Ada jamur. Apakah jamur itu memakan elang? Tidak. Jamur ini tidak memakan elang, tetapi fungsi jamur adalah untuk menguraikan. Nah, misalnya nih, elang ini mati. Nah, bangkai belalang ini kan jatuh ke tanah. Tidak selamanya bangkai belalang ini ada di tanah, karena bangkai elang itu diuraikan oleh jamur ataupun bakteri yang akan menghasilkan unsur hara dan berguna untuk manusia dan untuk tumbuhan. Nah, anak-anak ibu sudah paham materi kita pada hari ini? Sudah, Ibu. Nah, jadi kita lihat lagi masalah yang ada pada video tadi. Nah, masalah apa? Di situ ada 2 masalah. Petani memberikan pestisida, Bu. Iya, apa lagi? Yang di akhir video. Padinya mati nggak? Mati. Nah, di situ. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya? Nah, misal nih, petani memberikan pestisida yang berlebihan kepada padi sehingga belalang punah dan ataupun belalang ini mati. Bagaimana nasib dengan si katak? Tidak ada
Ya. Ya. Perhatikan yang di atas ya. Bapak ini ada yang dibaca dulu ya masalahnya. Ya. Ya. Sudah dulu, sudah. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan LKPD, Ibu ingin perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Coba kelompok 2. Jadi kelompok kami itu ada beberapa pertanyaan. Tuliskan penyebab terjadinya permasalahan pada ekosistem sawah di atas. Nah, ceritanya itu di sebuah sawah para petani mendengarkan ya anak-anak tadinya banyak dimakan oleh belalang. Beberapa hari kemudian petani melihat jumlah katak di sawah semakin sedikit karena banyak yang ditangkap untuk dijual. Akibatnya belalang semakin banyak dan tanaman padi rusak. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, jawaban dari kelompok kami, penyebabnya itu tanaman padi dimakan oleh belalang dan tanaman padi itu banyak yang rusak dan petani menjadi rugi. Yang kedua itu, menurut kelompokmu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya itu melestarikan tumbuhan dan hewan dan tidak melakukan pemburuan liar. Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Sama. Nah, bagus sekali deh. Beri tepuk tangan pada kami. Nah, jadi dari LKPD yang telah kalian kerjakan nih, kita dapat mengetahui bahwa permasalahan di sini yaitu adanya penangkapan kata. Ya, penangkapan kata sehingga belalang akan semakin banyak dan dapat menyebabkan padi rusak dan petani mengalami kerugian. Nah, dari hari ini kita sudah mempelajari materi tentang apa? Nah, anak-anak ibu, apakah ada materi yang belum dipahami nih? Sudah. Nah, jika sudah, coba ibu ingin kalian mengulang kembali. Iki, materi apa? Hari ini? Jadi tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan ibu. Ya, tadi ada padi yang dimakan oleh belalang, dan dimakan oleh katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Iya, betul sekali. Nah, ibu ingin mengulang kembali nih materi kita agar anak-anak ibu lebih mengingat pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi dari LKPD